Selamat malam Miss Danis. Saya Emmanuel Bimo dari kelas 11 Peter absen 10. Saya akan mempresentasikan tentang pengaruh faktor geografis terhadap keberagaman budaya di Indonesia. Nah, ini yang tradisi ini itu nama-nama kelompok saya. Lanjut. Ada yang pertama, faktor fisik yang mempengaruhi keberagaman budaya antara lain iklim dan bentang alam. Iklim merupakan rata-rata cuaca di suatu wilayah dan faktor lingkungan yang utama yang menentukan keadaan lingkungan hidup atau lingkungan alam. Ya, ini gambarnya, gambar pohon dan gambar pemandangan. Selanjutnya ada bentang alam. Bentang alam itu merupakan suatu unit geomorfologis yang terbentang di permukaan bumi yang dikategorikan berdasarkan karakteristik seperti elevasi suatu tempat. Apa itu elevasi? Altitudo atau elevasi adalah posisi vertikal atau ketinggian suatu objek dari suatu titik tertentu atau datum. Datum yang biasa digunakan adalah permukaan laut dan permukaan geoid WGS84 atau yang digunakan di dalam GPS atau Google Map. Selanjutnya, jenis-jenis bentang alam antara lain pegunungan, dataran tinggi, dan dataran rendah. Berbagai bentang alam ini mempengaruhi orang untuk membentuk kebudayaannya. Seperti orang yang tinggal di pegunungan cenderung berpakaian tebal, sedangkan orang yang tinggal di tepi pantai akan memakai pakaian tipis. Ya, yang seperti gambar di bawah ini yang itu adalah orang yang berpakaian tebal. Itu menandakan orang itu tinggal di pegunungan ataupun itu orang yang biasa tinggal di dataran yang ada esnya atau di Antartika. Selanjutnya adalah faktor-faktor geografis yang mempengaruhi dan menentukan keberagaman budaya di Indonesia. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, letak atau lokasi suatu tempat sangat berpengaruh pada kebiasaan hidup suatu masyarakat. Contoh lainnya, misalnya masyarakat yang tinggal di daerah pantai seperti Pangandaran biasanya berprofesi sebagai nelayan. Dan tempat tinggal masyarakat tersebut, masyarakat yang tinggal di gunung untuk membuat rumah mereka hangat, maka mereka membuat atap yang tidak terlalu tinggi. Sedangkan masyarakat yang tinggal di pantai, mereka akan membuat atap setinggi mungkin untuk mencegah kegerahan di siang yang panas. Ini gambar 3 yang di bawah ini, itu gambar rumah yang atapnya besar atau atapnya tinggi. Yang kedua, yang atapnya warna merah itu atapnya tidak terlalu tinggi. Dan yang terakhir adalah orang yang sedang mencari ikan atau orang yang bertempat tinggal di tepi sungai. Elevasi suatu tempat atau altitudo. Elevasi adalah posisi vertikal atau ketinggian suatu objek dari suatu titik ke titik tertentu. Yang pertama, landaian. Kemiringan jalan yang diukur dari garis horizontal. Yang kedua, orientasi. Yang ketiga, stratifikasi. Yang keempat, paparan batuan, mohon maaf. Yang kelima, jenis tanah. Jenis-jenis bentang alam antara lain pegunungan,
dataran tinggi, dataran rendah, bukit, dan lembah. Ada beberapa pandangan tentang pengaruh geografis terhadap kebudayaan. Di antaranya adalah pandangan determinisme, lingkungan, dan posibilisme. Jadi, apa itu posibilisme? Posibilisme adalah teori yang mengungkapkan bahwa manusialah yang menentukan kehidupannya. Sedangkan determinisme adalah teori yang mengungkapkan bahwa alam bumi yang menentukan kehidupan manusia. Next adalah contoh menurut determinisme lingkungan. Yang pertama, suku Inuit harus berburu anjing laut dan tinggal di rumah es, yaitu rumah es yang paling pojok sana, Mas. Atau ini Mas. Bentar. Nih. Yang kedua, orang Polinesia atau orang Austronesia. Ya, ini gambarnya seperti ini. Orang-orang. Mereka harus memancing dan tinggal di gubuk rumput karena mereka tinggal di pulau yang beriklim tropis. Selanjutnya, ada pula yang hidup sangat berbeda di wilayah yang sama. Banyak sekali bangunan rumah dengan model dan bentuk serta berbagai gaya dan tren arsitektur Eropa ditemukan di Indonesia. Ya, ini saya next saja. Yang selanjutnya, lingkungan alam mungkin menyangkal kemungkinan tertentu seperti penggunaan rumah salju di daerah gurun pasir. Namun hal tersebut akan membuka berbagai kemungkinan lain seperti rumah kayu dan rumah batu. Budaya membuat pilihan mana dari kemungkinan yang ada. Untuk dilakukan, untuk gambar orang lagi berjalan di rumah di daerah salju di gurun pasir. Pilihan yang tersedia di lingkungan dapat dibatasi oleh kemampuan budaya atau sebaliknya. Salah satu tokoh geografi yang menganut paham posibilisme adalah Paul Vidal de la Blanche. Selanjutnya, sebagian aktivitas manusia memang sangat ditentukan oleh alam. Hal ini terutama terlihat pada aktivitas yang memanfaatkan alam secara langsung, seperti aktivitas pertanian yang sangat ditentukan oleh iklim. Namun, seiring kemajuan peradaban, manusia banyak melakukan upaya merekayasa untuk mengoptimalkan pemanfaatan alam. Selanjutnya, tampak kedua pandangan ini menunjukkan faktor geografis berpengaruh terhadap kebudayaan budaya atau keragaman budaya. Faktor tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari sejarah nenek moyang masyarakat Indonesia datang dari Yunani di Tiongkok bagian selatan. Indonesia mereka menyebar dan berdiam di ribuan pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Selanjutnya, nomor 2, Indonesia terletak pada posisi silang antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta benua Asia dan benua Australia. Kondisi ini menjadikan daya tarik tersendiri bagi bangsa dan daerah dan atau bangsa asing untuk datang, singgah dan menetap di Indonesia. Ada yang datang untuk berdagang dan ada juga yang datang untuk menyebarkan agama yang dianutnya. Nah, ini posisi silang, berarti Indonesia terletak di tengah-tengah. Jadi bentuk silang, gitu Mas. Dan sekitar abad ke-16, pengaruh Eropa mulai dibawa masuk ke Indonesia oleh pedagang Spanyol dan Portugis, Inggris dan Belanda. Dari interaksi mereka dengan penduduk lokal terjadi amalgamasi dan asimilasi kebudayaan. Akibatnya terbentuklah ras, subras, agama dan kepercayaan yang berbeda-beda di Indonesia. Amalgamasi itu apa sih? Ya, amalgamasi adalah istilah kuno sekarang
sebagian besar untuk perkawinan dan antar pembiakan dari etnik yang berbeda atau ras. Yang ketiga, iklim yang berbeda di antara daerah yang satu dengan daerah yang lain menimbulkan kondisi alam yang berbeda. Akibatnya terjadi keragaman regional antar daerah di Indonesia. Di daerah Toraja banyak penduduk yang bercocok tanam. Sedangkan itu banyak orang Bugis dan Makassar yang tinggal di tepi pantai, menangkap ikan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya itu adalah kebudayaan Bengkulu. Ini adalah baju adat dari Provinsi Bengkulu. Dan Provinsi Bengkulu itu juga mempunyai tari-tarian yang disebut tari andir. Selanjutnya adalah kebudayaan Nusa Tenggara Timur. Ya, seperti yang ada di sini. Ini adalah rumah adat dari Nusa Tenggara Timur. Dan ini adalah tari-tarian yang biasa mereka sajikan atau tunjukkan. Selanjutnya adalah Papua. Ya, yang seperti di bawah ini. Ya, ini rumah Honai. Dan ini adalah bagaimana rasa solidaritas itu terjadi di antara masyarakat Papua. Ya, contohnya seperti ini, mereka masak bersama-sama. Next. Ini videonya bisa diputar tidak ya? Oh, tidak bisa. Lanjut saja. Udah, saya jelaskan saja. Kebudayaan Bali itu ada beragam, ada banyak. Jadi kebudayaan Bali itu adalah contohnya itu seperti ngaben. Ngaben itu adalah pembakaran mayat, dan kemudian mayat itu setelah menjadi abu, kemudian mayat itu dilarung ke laut beserta barang-barang dari jenazah yang telah dibakar tersebut atau di ngaben tersebut. Kenapa tidak disimpan? Ya, karena itu menurut kebudayaan mereka, masyarakat di Bali itu tidak mau menyimpan abu dari jenazah keluarga mereka sudah meninggal. Itu karena menurut mereka itu akan menyebabkan kesialan. Mohon maaf nih sekali salah, bisa dikoreksi ya mas. Di bawah. Next, kebudayaan Yogyakarta. Ya, kebudayaan Yogyakarta itu seperti ini. Dan selanjutnya ada tarian yang sangat populer. Ya, selanjutnya lagi ada kebudayaan Maluku. Rumah adat tradisional Maluku ada dua, yaitu Balileo Negeri Tuhaha dan Balileo Nonot. Dan yang seperti di sini, mereka membawa babu ini dipeluk babunya. Saya tidak ada yang memeluk. Ini adalah permainan babu gila. Menurut mereka, babu gila ini berisi jin yang dimasukkan ke dalam bambu itu, sehingga mereka harus berusaha untuk mengendalikan bambu itu, karena bambu itu tuh sangat tidak terkendali. Nah, seperti itu mas. Sekian dari saya. Nama saya Manuel Putromis. Terima kasih. Berkah dalam.